Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah handphone dan powerbank. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Demikian sabda Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini membuat segalanya menjadi praktis. Begitu banyak alat elektronik yang dibuat oleh manusia. Semua itu dilakukan untuk satu tujuan, yaitu mempermudah segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Salah satu alat elektronik yang kini dibutuhkan oleh banyak orang ialah powerbank. Dimanapun kita berada, meski dalam posisi jauh dari stop kontrak listrik, kita tetap dapat mengisi baterai gadget kita. Itu sebabnya powerbank banyak diminati orang. Saudara yang terkasih, bila hidup kita diibaratkan seperti handphone, kita pun akan memerlukan powerbank. Powerbank bagi hidup kita tidak lain adalah firman Tuhan. Antara handphone dan powerbank tidak dapat dipisahkan. Demikianlah halnya hidup setiap pengikut Yesus dengan firman Tuhan yang seharusnya berjalan bersamaan. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4, Yesus menjawab iblis demikian. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang terkasih, jadi manusia tidak hanya hidup dari makanan jasmani saja, tetapi juga makanan rohani, yakni firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, manusia akan mati secara rohani. Oleh sebab itu, hidup kita harus terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tahu firman Tuhan saja tidak cukup. Kita harus merenungkan, memahami, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, supaya iman kita dapat terus bertumbuh. Saudara yang terkasih, pengenalan akan firman Tuhan membuat hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus mengisi hari-hari kita. Dengan demikian, kehidupan kita tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter tekun, yaitu dengan bertekun untuk mendengarkan perkataan Tuhan dengan membaca firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, tolong mampukan kami untuk mengisi hari-hari kami dengan firman-Mu, sehingga kami tidak mudah menyimpang dari jalan-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, berkemurahan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka.
Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Kami mohon Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.